Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku, Re Islami. Sesuai janji aku di video sebelumnya, jadi di video kali ini aku mau ngejelasin peralatan apa aja yang dibutuhkan sama ibu-ibu yang pengen ngasih ASI dan ASIP untuk anak-anaknya, terutama buat ibu-ibu yang bekerja. So, kalau kalian penasaran, tonton videonya sampai habis. Oke teman-teman, untuk informasi kalian aja, hari ini tuh tanggal 17 Agustus 2020. Jadi sebelumnya aku mau mengucapkan Dirgahayu Indonesia yang ke-75 tahun. Semoga Indonesia semakin maju dan semoga pandemi ini semakin berakhir. Langsung aja ya. Jadi aku mau jelasin hari ini itu peralatan apa aja yang dibutuhkan buat ibu-ibu yang pengen ngasih ASI dan ASIP buat anak-anaknya. Di video yang sebelumnya aku udah ngejelasin tentang udah nge-review tentang salah satu merek alat pumping, yaitu Gabak Double Infinite. Jadi pastinya alat yang pertama dibutuhkan itu adalah alat pumping ya. Aku pakai alat pumpingnya Gabak, udah ada ya di video yang sebelumnya. Terus selanjutnya yang dibutuhkan itu yang pasti selain alat pumping itu botol susu. Di sini aku itu pakainya yang merek Philips Avent. Kenapa aku pakai Philips Avent? Soalnya di bagian ininya, dotnya itu mirip banget sama payudara kita bentuknya ya, kayak gini. Jadi ini tuh nggak bikin anak aku bingung puting. Sebelum aku kan punya saudara kerabat aku itu seorang bidan. Nah, beliau itu ngasih tahu aku lebih baik jangan dikasih dot, soalnya takutnya nanti bingung puting. Tapi alhamdulillah banget anakku itu nggak bingung puting. Nggak tahu ya alasannya kenapa, sebabnya, tapi yang paling penting itu aku pakainya tuh Philips Avent ini karena dari bentuk dotnya itu mirip banget sama payudara. Terus ada juga tetanggaku itu anaknya itu nggak mau kalau pakai dot. Ternyata setelah dicobain dot yang punya anakku ini, dia katanya mau. Kayak gitu alasannya kenapa aku pakai Philips Avent. Terus alat yang nggak kalah penting itu adalah ini kantong ASI ya, yang pasti kalau kalian beli alat pumping Gabak itu biasanya ada dapat gratis 30 kantong. Terus juga karena aku udah pakai kantong ASI Gabak, jadi untuk selanjutnya itu aku pakai kantong ASI Gabak. Ini tuh biar gampang aja kita makainya. Soalnya kan ini udah ada bolongannya, jadi udah gampang banget buat nyantolin, dan ini tuh memang yang paling cocok lah buat alat pumping itu sendiri. Terus yang ketiga itu ada ini botol kaca buat penyimpanan ASIP. Jadi selain aku pakai kantong ASI, aku pakai botol kaca ini. Kenapa? Soalnya sekali pumping itu kan nggak langsung full satu kantong gitu kan. Jadi aku tuh ngehemat, dan satu kantong itu isinya itu kan maksimal 125 ml lah. Kalau aku tuang ke botol itu kira-kira isinya 125 ml, dan itu tuh ngepas banget sama botol Philips Avent yang tadi. Jadi kalau aku sekali pumping itu nggak sampai 125, sama aku tuh biasanya aku taruhin ke botol kaca ini. Soalnya kenapa? Nanti kalau misalnya mau disatukan dengan ASI yang sebelumnya udah kita pumping, itu kan suhunya harus sama. Jadi aku taruh di kulkas bawah dulu, dan itu aku pakainya ini. Jadi aku kadang-kadang itu kalau pumping ke kantong ASI atau ke botol kaca ini. Ini tuh banyak banget orang jual di Shopee. Aku cuma beli beberapa aja yang aku beli, sisanya itu aku minta bekas botol infus, kan banyak ya di rumah sakit sama di puskesmas itu banyak banget. Oke, untuk selanjutnya yaitu alat ini teman-teman, Crown Baby Care. Apa itu Crown Baby Care? Jadi seperti yang teman-teman lihat, ini tuh alat sterilisasi botol
sama alat pumping. Tapi ini sebenarnya banyak banget ya kegunaannya. Ini tuh kayaknya 3 in 1 deh. Ini ada selain alat untuk nyeteril, ini aku tunjukin tempatnya aja ya, soalnya ribet kalau mau aku tunjukin alatnya. Jadi ini yang pertama, ini buat alat steril botol, atau juga bisa pakai alat sterilnya alat pumping. Terus yang kedua, ini tuh buat tempat ngangetin asip. Kok asip sih? Aduh, apa sih namanya? Empasi. Jadi nanti kalau misalnya kalau udah usia 6 bulan ke atas, kalau udah anak kita itu mulai empasi, ini tuh bisa banget dipakai buat ngangetin empasi. Tapi ini sih sebenarnya juga bisa buat ngangetin asinya. Jadi asi yang udah kita keluarin dari freezer, yang udah dicairkan sebelumnya, terus mau kita angetin, itu bisa banget pakai ini. Ini juga bisa buat ngangetin asi sebenarnya ya. Terus ini ada alat buat pemeras jeruk, sama ini juga ada alat buat ngerebus telur. Bukan ngerebus sih sebenarnya, ini diuapkan, sistemnya metodenya ini diuapkan. Jadi ini buat telur. Terus ini juga ada alat capitnya, jadi gampang banget. Ini berapa ya harganya ya, kalau nggak salah 300-an aku beli kayak gini. Oke teman-teman semua. Nah teman-teman semua, sebenarnya alat yang buat nyeteril botol sama alat pumping itu, ini sifatnya itu custom ya. Kalian itu bisa beli atau enggak. Aku tuh awalnya nggak beli. Tak taruh dulu alatnya. Awalnya itu aku nggak beli. Kenapa? Karena buat hemat aja sih. Waktu itu aku awal-awal itu nyeteril botol sama alat pumpingnya itu pakai air panas. Jadi bukan dimasak ya. Jadi airnya itu kita didihin dulu sampai mendidih. Habis itu baru kita cemplungin, air apinya dimatikan, baru kita cemplungin botol sama alat-alat pumpingnya. Tapi kendalanya setelah berhari-hari itu aku sadar kalau pakai air yang direbus itu, di sini di Madura kan rata-rata itu tanahnya itu berkapur ya. Jadi airnya itu setelah kalau kita didihin itu terus kita diamkan lama, jadi itu tuh kayak ada warna-warna, kayak ada warna-warna putihnya itu. Nah itu nempel ke botol maupun ke alat pumping, nempel banget. Dibersihin pun itu nggak bisa setelah didiamkan agak lama, karena aku tuh nyemplunginnya kan ke air yang mendidih itu kan lama banget, sekitar 10-20 menit. Nah itu tuh yang warna putih-putih tadi itu kayak mungkin endapan kapur ya itu ya. Itu tuh nempel banget di botol sama alat pumpingnya. Mau dibersihin itu juga nempel gitu, susah banget. Dan aku tuh khawatir, takutnya nanti ketika itu dipakai aku pumping atau dipakai buat ngasih asipnya itu ke anakku, itu takutnya keikut gitu loh. Dan itu kan kandungannya kayak kapur ya, zat kapur gitu. Jadi aku takutnya bahaya buat anakku. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk beli alat steril buat buat botol susu sama alat pumping. Aku sih belinya nggak online ya, karena memang buru-buru banget gitu mau dipakai, udah mendesak banget. Jadi aku belinya langsung di toko di sini yang ada di kota aku aja. Itu sekitar 300.000 harganya. Nah, alat selanjutnya yang aku butuhin itu adalah tas buat alat pumping sama nyimpen asip kalau kita itu lagi di luar rumah. Jadi ini custom sebenarnya, bisa ibu-ibu beli atau enggak. Terutama ini yang paling dibutuhin itu buat ibu-ibu yang bekerja ya. Kalau misalnya ibu rumah tangga sebenarnya sih nggak begitu butuh. Kalau aku pikir paling ya butuhnya kalau lagi jalan jauh, kalau lagi perjalanan jauh lah keluar kota misalnya. Kalau ibu-ibu yang bekerja itu perlu beli ini, karena nanti kita di kantor kan pasti juga harus pumping ya. Ini aku belinya di Shopee juga, tapi bukan di akun officialnya Gabak. Aku belinya di toko lain karena memang cari yang murah. Jadi ini tuh ada 2 ruang sebenarnya. Ruang atas ini adalah untuk nyimpen
alat pumpingnya sama kayak kantong ASI, spidol buat nulis nama dan tanggal kayak gitu. Terus yang bawah ini tuh dilapisi sama aluminium foil, sama ini tuh untuk nyimpen arsip yang sudah kita produksi ketika kita pumping di kantor. Aku tunjukin ya. Jadi yang ruang atas tuh kayak gini. Ini nggak ada aluminium foilnya karena memang coba buat nyimpen alatnya aja. Terus yang bawah itu kayak gini. Nah, jadi bukanya kayak gini. Jadi kalau kita beli tas alat pumping itu udah dapet 2 ice gel. Ice gel ini dipakainya aku, jadi misal aku hari ini mau kerja, jadi dari semalam itu ini udah aku masukin ke freezer. Nanti ini kan jadi es batu, terus kita taruh di sini. Jadi nanti asipnya yang kita udah pumping di tempat kerja itu tetap dingin tapi nggak jadi es batu ya, cuma dingin aja suhunya. Jadi nanti begitu sampai rumah kita langsung masukin freezer kayak gitu, kayak gini. Ini harganya sekitar 200 ribuan kalau nggak salah aku belinya di Shopee. Nah, jadi teman-teman, itu adalah semua alat-alat yang aku punya, peralatan yang memang aku pakai untuk persiapan ASI, perah ya. Itu semua bisa kalian beli atau enggak, itu terserah kalian, sesuai budget yang kita punya aja. Kayak contohnya alat steril tadi kan aku niatnya nggak mau beli, tapi ternyata ada sesuatu yang memang berhalangan, ya udah aku beli aja gitu. Terus ini bukan promosi ya, karena rata-rata memang alat yang aku punya itu gabak. Jadi enggak sih sebenarnya, enggak promosi gabak atau mungkin iklan gitu, enggak sama sekali. Aku memang rata-rata belinya gabak. Ya udah, kalau kalian memang mau kenceng sama merek lain juga nggak apa-apa. Kayak alat pumping itu banyak banget mereknya. Terus murah-murah juga ada. Terus dari alat steril botol itu kalian mau beli atau enggak itu juga bisa. Merek yang lain juga banyak banget. Terus kayak tasnya alat pumping itu juga banyak banget mereknya, nggak mesti gabak. Jadi kalian custom aja, mau beli merek apa aja. Kalian ada yang nggak mau dibeli boleh, silakan, itu terserah kalian, sesuaikan dengan budget masing-masing ya teman-teman. Mungkin itu aja video sharing aku kali ini. Nanti di video selanjutnya kayaknya aku bakal ngasih tips gimana caranya ngasih ASI eksklusif buat anak, terutama buat kita yang memang bekerja. Jangan lupa like, komentar di bawah kalau memang ada yang perlu ditanyakan, atau kalian mau tanya sesuatu boleh, atau mau ngasih tips boleh dong kak, review alat ini atau mungkin bikin video ini, boleh banget. Terus jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar channel aku semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.